Oke, saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Alstom Volume 1. Jadi Alstom ini merupakan akronim dari AAEI, Webinar About Stock Market. Dan pada sore hari ini, Alstom hadir dengan tema yaitu Mastering Behavioral Finance in Making Investment Decision, yang akan disampaikan oleh Mas Alfian Fernando SAKJ SACRA selaku Humas dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, dan dimoderatori oleh saya sendiri, Nala Sveta, selaku Sekretariat Asosiasi Analis Efek Indonesia. Selamat sore, Mas Alfian. Sore. Apa kabar nih, Mas Alfian? Kabar baik, Veta. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai penyampaian materi dari Mas Alfian, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan AAEI terlebih dahulu ya, Mas Alfian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Jadi, Asosiasi Analis Efek Indonesia atau AAEI merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh para analis dengan kegiatan yang bergerak di bidang pasar modal seperti edukasi, badan income, dan juga market outlook. Selain itu, AAEI juga menyelenggarakan rangkaian CESA Award yang merupakan ajang penganugerahan untuk para emiten, lalu ada kompetisi pasar modal dan engagement emiten. Selanjutnya, anggota dari AAEI ini merupakan para analis efek yang telah memiliki sertifikasi Regular Securities Analyst RSA dan Certified Securities Analyst atau CSA. Dan kedepannya AAEI akan aktif memberikan edukasi dan informasi mengenai pasar modal melalui live Instagram dan Zoom seperti hari ini. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua jangan lupa untuk update terus ya informasi di sosial media Asosiasi Analis Efek Indonesia. Oke, mungkin sebelum kita mulai penyampaian materinya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk para peserta dihimbau untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang kedua, mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link feedback yang nanti akan dibagikan untuk mendapatkan sertifikat, materi, dan 25 SKP untuk anggota AAEI. Dan yang terakhir, apabila ada pertanyaan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dapat menulisnya di kolom chat atau nanti raise hand pada saat kita jawab, dan nanti akan saya persilakan untuk open mic. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung beranjak ke inti acara, yaitu penyampaian materi dari Mas Alfian. Mungkin untuk Mas Alfian, saya persilahkan. Oke, aku izin share screen dulu ya, Bapak dan Ibu semua. Udah terlihat? Udah, Mas. Oke. Oke, selamat sore, Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di webinar. Aku lihat dari Asosiasi Analis Efek juga. Di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai Mastering Behavioral Finance in Making Investment Decisions. Ya, kedengarannya memang dari judul materinya agak berat, cuman saya coba bawakan materi yang hari ini tuh nggak terlalu berat dan sekiranya relate sama Bapak dan Ibu semua. Gitu. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Nama saya adalah Salvan Fernando. Saat ini saya menjabat sebagai investment analyst di BNI Life Insurance. Saya juga merupakan fasilitator di CSA Institute dan saya juga pernah menjabat sebagai research analyst di Victoria Sekuritas Indonesia. Saat ini saya juga tergabung ke beberapa organisasi pasar modal dan juga di luar pasar modal. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh Veta, saya merupakan anggota dari Asosiasi Analis Efek Indonesia dan saya adalah di bagian Humas. Saya juga merupakan ketua investor saham pemula untuk ISP Jakarta, Regional Jakarta, dan saya juga merupakan ketua bidang pengabdian masyarakat di Ikatan Alumni Trisakti School of Management. Nah, mungkin karena waktunya cukup singkat untuk sore ini, kita langsung masuk ke materinya aja. Nah, materi yang pertama, kalau kita ngomongin making investment decisions based on behavioral finance, tentunya kita perlu tahu apa itu behavioral finance. Nah, behavioral finance secara definisi sederhananya adalah aplikasi psikologi dalam keuangan.
Jadi kita menggabungkan apa yang ada di dalam dunia psikologi dan juga emosional ke dalam aplikasinya di dalam keuangan. Nah, behavioral finance ini sebenarnya ilmu yang cukup tua umurnya, sudah dari tahun 1970-an, dan ilmu ini adalah ilmu yang berusaha menggabungkan teori psikologi kognitif, tingkah laku, dan juga keuangan untuk memberikan penjelasan mengapa manusia atau spesifiknya itu kita para investor mengambil suatu keputusan keuangan yang kadang-kadang tuh sebenarnya keputusannya irasional gitu atau tidak logik. Nah, ini kadang-kadang keputusan-keputusan itu bisa dijelaskan dengan melalui dari behavioral finance ini. Nah, ada beberapa teori kunci yang mendasari terbentuknya behavioral finance. Ini mengacu pada teori psikologis yang digunakan untuk menjelaskan beberapa bias dan juga faktor kognitif lainnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Nah, beberapa teori kunci tersebut itu ada di sini. Aku ambil beberapa teorinya, aku ambil 4 aja. Yang pertama, traditional finance versus behavioral finance. Ini yang paling umum dan paling dasar menjadi alasan terbentuknya behavioral finance. Lalu yang kedua adalah prospek teori. Yang ketiga ada behavioral portfolio teori. Dan yang keempat adalah limits to arbitrage teori. Nah, kalau kita jabarkan, kita ngomong dari teori yang pertama, teori yang paling mendasar, yaitu traditional finance versus behavioral finance. Ini penjelasannya sebenarnya Bapak dan Ibu pasti udah familiar juga. Kenapa kita harus membandingkan traditional finance dengan behavioral finance? Itu karena traditional finance mengasumsikan bahwa investor itu semuanya rasional. Dan semua investor itu membuat keputusan berdasarkan semua informasi yang tersedia. Jadi secara tidak langsung traditional finance juga mengasumsikan bahwa pasar modal atau capital market kita itu efisien, di mana artinya semua harga yang ada di efek maupun itu saham ataupun itu obligasi itu sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Jadi tidak ada lagi yang namanya efek salah harga, saham salah harga ataupun hal-hal seperti itu karena semuanya sudah mencerminkan secara tidak langsung sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia dan itu membuat ya pasarnya efisien gitu. Beda sama pasar yang kita kenal di saat ini gitu. Nah, itulah yang coba dijelaskan oleh behavioral finance gitu. Bahwa behavioral finance ini menentang asumsi tersebut dan menyoroti bahwa para investor itu selalu mengambil keputusan nggak selalu berdasarkan hal-hal yang rasional, tapi ada hal-hal psikologi dan juga emosional yang kadangkala sulit untuk dimengerti dan sulit untuk dijelaskan, tetapi para investor mengambil keputusannya ada memakai faktor itu gitu. Dan itu juga yang membuat pasar modal atau capital market kita itu sampai sekarang belum bisa dibilang adalah pasar yang efisien gitu. Karena memang kita sampai saat ini pun pasar modal kita dan juga capital market kita adalah pasar yang tidak efisien. Masih banyak informasi-informasi yang tidak tercermin di harga efeknya. Nah, yang kedua, prospek teori. Prospek teori itu adalah salah satu teori yang paling banyak dikenal di dalam behavioral finance. Ini dikembangkannya oleh Daniel dan juga Amos, kalau saya nggak salah namanya. Dan itu menjelaskan mengenai bahwa individu itu seringkali membuat keputusan itu di bawah sifat ketidakpastian. Teori tersebut menyatakan bahwa orang-orang itu cenderung lebih menghindari risiko ketika menyangkut keuntungan. Jadi kalau misalnya hal yang berhubungan dengan suatu keuntungan itu, orang-orang lebih sering menghindari risiko gitu. Yang mereka maunya kalau keuntungan itu sifatnya pasti, nggak mau yang terlalu berisiko tinggi. Tetapi hal yang sebaliknya kalau berkaitan dengan kerugian, orang-orang itu lebih sering mengambil lebih banyak risiko kalau hal ini terkait dengan kerugian. Makanya kalau kita pahami, para investor itu seringkali ketika sahamnya untung, tetapi untungnya nggak banyak, banyak dari para investor yang sudah melakukan penjualan itu. Misalnya baru untung 5%, baru untung 10%, itu sahamnya sudah dijual. Padahal mungkin mereka punya keyakinan atau punya analisa di awal-awal itu bahwa sahamnya ini bisa sampai untung 20-30% gitu. Tapi ketika
sudah untung 5% dan juga 10%, mereka nggak tahan, mereka akhirnya melakukan penjualan. Nah, itu karena mereka nggak berani mengambil resiko tersebut kalau hal yang berkaitan dengan keuntungan. Mereka lebih suka yang pasti. Tapi berbeda dengan keadaannya kalau saham mereka itu mengalami penurunan yang cukup dalam. Kalau sahamnya mengalami penurunan yang cukup dalam, misalnya sekitar 5% atau 7%, mereka berani untuk hold saham tersebut. Karena mereka punya keyakinan ya saham ini bisa balik gitu jadi untung gitu. Padahal kan secara resiko penurunannya lebih tinggi dibandingkan dengan resiko kenaikannya gitu. Nah, itu yang sering terjadi dan cukup mendasari juga terbentuknya behavioral finance. Lalu yang ketiga ada behavioral portfolio theory. Nah, ini teori yang menjelaskan bagaimana investor itu membangun portfolio itu berdasarkan preferensi dan juga sikap mereka tersendiri. Jadi para investor ini punya preferensi dan juga sikap terhadap resiko terhadap behavioral mereka itu berbeda-beda. Gitu. Teori ini mengasumsikan bahwa investor itu tidak selalu rasional dan keputusan mereka itu banyakkan dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, jadi makanya kalau kita sering bilang pembentukan portfolio itu kan didasari oleh toleransi risiko, terus tujuan investasi, dan juga jumlah uang yang dipunya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya tuh bisa dibilang preferensi dan juga tidak sama di setiap investor. Nah, itu yang mendasari terbentuknya behavioral finance ini. Lalu yang keempat adalah limits to arbitrage. Limits to arbitrage ini mengacu pada situasi di mana terjadi inefisiensi pasar gitu. Nah, inefisiensi pasar ini membuat para investor itu cukup sulit untuk mengeksploitasinya gitu, karena arbitrage ini kebanyakan diuntungkannya adalah investor institusi dan juga pemegang-pemegang dana besar gitu. Sedangkan kalau investor-investor retail agak sulit untuk mengeksploitasi limit to arbitrage ini gitu. Ada kesenjangan dan juga ada batasan yang cukup sulit untuk dilewati. Lalu yang beberapa teori lainnya yang mendasari behavioral finance itu seperti hedging behavior, loss aversion, itu saya nggak jelaskan di sini karena memang waktunya juga terbatas. Tapi kalau misalnya dibaca-baca di buku-buku dan juga modul-modul, ada banyak yang menjelaskan mengenai behavioral finance ini. Nah, dalam praktek behavioral finance ini, terdapat berbagai macam bias-bias yang mungkin nanti akan saya jelaskan cukup banyak gitu. Nah, untuk awalnya kita perlu tahu bahwa bias-bias di dalam behavioral finance itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah cognitive bias, lalu yang kedua adalah emotional bias. Nah, cognitive bias itu adalah bias yang bersumbernya dari penalaran, dari pikiran dan juga dari logika yang sifatnya itu salah. Jadi cognitive bias ini sebenarnya cukup mudah dan juga cukup gampang untuk kita atasi kalau kita dapat informasi atau nasihat yang cukup baik gitu, yang bisa menghilangkan penalaran kita yang salah tadi itu gitu. Jadi cognitive bias ini cukup mudah untuk diatasi kalau kita aware dan juga kita tahu. Tapi yang emotional bias ini itu yang cukup sulit untuk kita atasi dan memang seringkali masih terjadi bahkan pada investor yang sudah cakap atau sudah berpengalaman puluhan tahun di pasar modal pun saya rasa masih sering mengalami emotional bias ini gitu. Karena emotional bias ini datangnya tuh dari intuisi, dari hati dan juga dari psikologi gitu. Jadi sifatnya tuh agak sulit untuk dikendalikan gitu. Memang kita bisa aware, bisa tahu terhadap emotional bias ini, tapi agak sulit untuk kita kendalikan dan juga untuk kita perbaiki emotional bias ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari cognitive bias. Cognitive bias itu saya ambil contoh di sini ada 6 cognitive bias yang mungkin bisa jadi referensi dan juga mungkin nanti Bapak dan Ibu cukup relate dengan cognitive bias ini. Yang pertama adalah anchoring bias.
di mana bias ini tuh terjadi ketika para investor tuh terlalu mengandalkan informasi awal saat mereka membuat keputusan untuk keputusan selanjutnya gitu. Contoh paling gampang adalah ketika ada saham IPO. Ketika saham IPO, pasti kita semua melihat harga acuannya. Harga saham acuannya ketika mereka IPO awal-awalnya tuh berapa gitu. Nah, yang sering terjadi adalah ketika saham IPO, itu para investor itu enggan atau tidak mau untuk menjual saham di bawah harga saham IPO tersebut. Karena mereka sudah terkena yang namanya anchoring bias ini. Mereka sudah mengingat atau mengandalkan informasi di awal di mana harga saham mereka nih IPO ini awalnya tuh ada di harga IPO tersebut. Jadi kalau harganya turun, mereka enggan untuk menjual harga saham tersebut sampai harga sahamnya at least balik atau mengungguli atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga IPO-nya. Nah, itu namanya anchoring bias. Lalu yang kedua adalah confirmation bias, di mana bias ini terjadi ketika seorang investor itu mencari informasi yang menegaskan atau meyakinkan pendapat yang mereka sebenarnya sudah punya sebelumnya gitu. Dan mereka cenderung akan mengabaikan informasi atau pendapat yang bertentangan dengan apa yang mereka mau gitu. Jadi dengan confirmation bias ini biasanya misalnya kalau para investor ini sudah yakin dengan suatu saham, sudah beli misalnya, sudah beli dengan suatu saham, mereka cenderung akan baca research report tuh yang sifatnya rekomendasinya buy atau saham-saham atau berita-berita yang cenderung memberikan katalis positif dibandingkan dengan negatif gitu. Karena mereka sudah punya confirmation bias ini gitu. Mereka agak enggan untuk membaca research report ataupun berita-berita yang bertentangan dengan pendapat mereka dan juga analisa mereka gitu. Makanya ini seringkali terjadi nih di para investor gitu. Lalu yang ketiga adalah availability bias, di mana bias ini terjadi ketika seorang investor itu terlalu memberikan nilai lebih terhadap informasi yang baru gitu, yang mereka baru dapatkan gitu, yang cukup gampang diakses gitu. Jadi mereka lebih mengandalkan informasi yang baru ini dibandingkan dengan informasi yang sifatnya kurang dapat diakses atau yang sifatnya tuh masih long term atau masih jauh gitu. Nah, ini seringkali terjadi ketika investor tuh mendapatkan informasi mengenai rilis laporan keuangan. Rilis laporan keuangan kita kan seringkali ditampilkan dengan datanya yang pasti year on year, QOQ, quarter on quarter, mereka tumbuhnya berapa, pendapatannya, labanya berapa, hal-hal itu kan yang sering jadi perhatian oleh para investor. Tapi kan sebenarnya kita nggak bisa melihat laporan keuangan dari hal tersebut saja gitu, karena kita harus memikirkan ke depannya perusahaan ini seperti apa gitu. Misalnya di kuartal sekarang mereka punya performance bagus, bukan berarti di kuartal selanjutnya performance-nya akan bagus gitu, akan sama bagusnya gitu. Bisa aja malah turun atau lebih jelek gitu. Nah, itu yang seringkali kurang diperhatikan oleh investor yang sudah mengalami availability bias gitu. Mereka cuma mengakses dan menitik beratkan analisa mereka terhadap informasi yang mereka bisa dapatkan saat ini aja. Lalu yang keempat adalah framing bias. Framing bias ini terjadi ketika pengambilan keputusan investor itu dipengaruhi oleh pandangan mereka atau cara informasi tersebut disajikan gitu. Nah, ini seringkali sebenarnya dari dua sisi ya, dari penyaji analisa dan juga dari sisi investor yang membacanya gitu. Kalau dari segi kita sebagai analis yang membuat, kita bisa aja memframing suatu rekomendasi berdasarkan apa yang kita pengen gitu. Misalnya kita pengen rekomendasinya buy, bisa aja kita framing dan kita buat bahwa rekomendasinya menjadi buy gitu. Sedangkan sebaliknya kalau kita mau sell, bisa saja kita framing seperti ini gitu. Supaya nanti si investor yang membaca itu
ya percaya dengan informasi yang kita sampaikan gitu, karena mereka sudah kena yang namanya framing bias ini gitu. Mereka percaya apa yang kita sajikan, mereka tidak melakukan riset lebih dalam, dan ya mereka sudah terkena framing bias ini gitu. Nah, itu yang harus dihati-hatikan oleh para investor yang membaca research report dan juga berita-berita itu. Hal yang kelima adalah hindsight bias, di mana bias ini terjadi ketika investor itu percaya bahwa suatu peristiwa itu dapat mereka prediksi gitu. Biasanya mereka sering mengalami ini ketika suatu hal sudah terjadi gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak prediksi itu sebelumnya. Nah, ini kan sering terjadi tuh kalau misalnya kita punya teman, Bapak dan Ibu punya teman, ada harga sahamnya naik gitu atau harga sahamnya turun gitu. Mereka kadang bilang, gue udah tahu tuh sebenarnya gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh seringkali sebenarnya mereka ngalamin ini nih, hindsight bias gitu. Karena mereka sebenarnya nggak prediksi sebelumnya, cuman merasa tahu aja gitu bahwa ya mungkin itu pikirannya doang dulu kan, bahwa kayaknya harga saham ini bakal naik gitu. Taunya beneran naik gitu. Ya bukan berarti dengan kita berpikir kayak gitu kita bisa menganalisa harga saham dengan benar gitu. Ya bisa aja itu hanya kebetulan dan keberuntungan gitu. Nah, itu seringkali terjadi dan itu seringkali disebutnya hindsight bias. Lalu yang keenam, yang terakhir dari cognitive bias itu illusion of control. Bias ini bisa dibilang adalah ilusi bahwa kita mampu mengendalikan atau punya kemampuan untuk mengontrol sesuatu. Ini seringkali dialami oleh para pejudi di kasino dan juga para pejudi di pasar modal sih sebenarnya. Karena kita cenderung melebih-lebihkan kemampuan kita, para investor dan juga para pejudi misalnya, ketika kita mengalami sesuatu hal yang benar gitu. Misalnya ketika saham yang kita beli itu mengalami kenaikan, kadangkala kita ya melebih-lebihkan kemampuan kita dan merasa kita bisa mengontrol harga saham tersebut gitu. Padahal hal-hal tersebut market yang menentukan gitu, atau bandar yang menentukan gitu. Misalnya kalau di kasino kan, kalau di pasar ya market yang menentukan. Bukan kita yang bisa mengontrol harga saham, tetapi market yang menentukan. Bukan kita yang punya kemampuan tersebut. Nah, itu seringkali membuat orang menjadi overconfidence, dan seringkali ketika mereka udah sering benar analisanya, mereka akan mulai melakukan analisa itu secara asal-asalan dan tidak mendalam lagi, dan itu akan bikin mereka mengalami kerugian di market. Nah, selanjutnya emotional bias. Di sini kembali aku ambil 6 contoh juga emotional bias yang sekiranya relate sama kita. Yang pertama adalah loss aversion bias, atau istilahnya sering disebutnya itu juga bias get even it is, atau yang penting balik modal. Nah, ini bisa dibilang intinya adalah bias takut rugi gitu. Jadi manusia itu atau para investor itu cenderung memiliki kecenderungan tidak mau rugi. Biasanya mereka cuma mau untung tapi nggak mau rugi. Jadi contohnya, kalau misalnya ada orang beli saham di harga 1.000, terus harga sahamnya turun, biasanya mereka itu berdoa dan berharap bahwa harganya itu balik ke 1.000. Nah, ketika harga sahamnya udah balik ke 1.000, biasanya para investor ini akan langsung melakukan penjualan karena sudah balik modal gitu. Nah, padahal ketika di awal mereka melakukan pembelian, mereka kan fokusnya adalah mencari keuntungan. Mereka akan melakukan analisa, kira-kira harga sahamnya dari 1.000 bisa naik ke berapa? Bisa naik ke 1.100, naik ke 1.200. Tapi ternyata ketika analisanya salah, ketika harga sahamnya turun dari 1.000, mereka bukan mikirin harga sahamnya, analisanya benar apa enggak. Mereka cuma fokus dan berdoa supaya harga sahamnya balik ke 1.000, supaya mereka balik modal, supaya mereka nggak rugi. Itulah kenapa makanya yang tadi saya bilang, kalau misalnya orang sahamnya lagi rugi atau lagi mengalami kerugian, itu orang cenderung nggak mau cut loss.
Tapi kalau misalnya mereka mengalami keuntungan sedikit, itu mereka cenderung sering melakukan penjualan gitu. Nah, itu yang disebut dengan loss aversion bias. Lalu yang kedua, overconfidence bias. Overconfidence bias ini, bias ini membuat orang cenderung menanggung resiko lebih besar dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Overconfidence itu membuat para investor itu mengambil keputusan yang nekat, bisa dibilang, karena sebenarnya kemampuan investor tersebut belum mampu untuk mengambil keputusan investasi tersebut. Tapi karena mereka punya overconfidence bias ini, mereka merasa mereka yakin banget dan mereka pede, itu akan berdampak ke psikologi investor dan dapat mengakibatkan kerugian nih pada investor tersebut. Lalu yang ketiga, self control bias. Self control bias ini adalah bias kurang mampu untuk mengontrol diri sendiri, di mana self control ini sebenarnya merupakan wujud kemampuan kita nih untuk mengontrol termasuk bias overconfidence yang tadi nih. Contohnya misalnya dengan kita nih di sore hari ini belajar dari webinar Asosiasi Analis Efek. Nah, ini kita sebenarnya membantu diri kita untuk mengontrol diri kita nih sebelum terjun ke market gitu. Jadi kita harus sadar bahwa untuk mengatasi bias-bias yang ada itu kita juga perlu self control yang bagus dan kita perlu belajar dengan baik gitu. Nah, ini yang kadangkala tidak dimiliki oleh para investor gitu. Mereka kurang melakukan self control terhadap diri mereka sendiri. Lalu yang keempat adalah sunk cost fallacy. Nah, ini bias di mana mereka merasa bisa menyelamatkan kegagalan yang sudah terjadi, bisa menyelamatkan kapal yang sudah tenggelam gitu. Jadi contohnya yang sering terjadi adalah ketika suatu saham mengalami penurunan terus-menerus, investor cenderung bukan melakukan cut loss, tapi mereka cenderung melakukan average down dengan harapan nanti kapalnya ini bisa naik lagi gitu, bisa muncul lagi ke permukaan dan bisa selamat gitu. Nah, itu seringkali sebenarnya adalah keputusan yang salah dan hanya didasarkan oleh keputusan emosional aja gitu. Karena yang tadi nomor satu adalah loss aversion, cenderung nggak mau mengalami kerugian gitu dan berharap kita bisa menyelamatkan kapal yang sudah tenggelam gitu. Padahal sebenarnya mungkin cut loss adalah keputusan yang paling baik dan cukup bisa menghindari kerugian yang lebih besar gitu. Lalu yang kelima adalah herd mentality. Nah, bias herd mentality ini adalah bias yang cukup sering juga terjadi, gitu. Di mana bias ini membuat para investor atau orang-orang itu mengikuti suatu tren atau pergerakan, gitu. Di mana ini seringkali kita kenal kalau di saham itu dengan istilah pom-pom gitu. Kalau misalnya ada yang pom-pom saham, ada yang rekomendasiin saham, terutama para influencer-influencer dan juga grup-grup ataupun hal-hal sejenisnya, itu para investor, terutama investor-investor retail dan juga investor-investor pemula cenderung mengikuti tren atau pergerakan tersebut. Ketika direkomendasi beli, mereka ikut beli. Ketika rekomendasi jual, mereka ikutan jual. Nah, sebenarnya kalau kita berkaca dari sehari-hari, herd mentality ini juga terjadi di kegiatan kita sehari-hari gitu. Contohnya aja, kalau misalnya kita mengantri di kasir atau di jalan tol. Nah, saya nggak tahu ya Bapak dan Ibu relate dengan hal ini apa enggak gitu. Tapi kalau saya, kadangkala ketika ngantri di kasir atau di jalan tol, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada kasir atau pintu tol yang kosong atau jalan tol yang kosong, kita cenderung bukannya memilih kasir atau jalan tol atau pintu tol yang kosong tersebut, tapi kita malah ikutan ngantri di belakang orang lain gitu. Nah, itu kadangkala secara nggak sadar memang adalah bentuk herd mentality kita gitu. Mungkin ya kita takut sebenarnya kasir yang itu rusak atau pintu tol itu sebenarnya nggak aktif, makanya kita ngantri di belakang orang lain aja gitu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk herd mentality yang terjadi di sehari-hari kita, tapi ternyata kebawa juga ke pasar modal gitu. Ketika kita ngelihat orang banyak beli saham ini, kita
cenderung lebih pede untuk beli saham tersebut juga. Lalu yang terakhir adalah regret aversion, di mana bias ini adalah bias takut menyesal di kemudian hari. Di mana ini bisa dibilang adalah bias yang paling berbahaya kalau menurut saya, di mana regret aversion ini akan membuat para investor itu takut untuk mengambil suatu keputusan gitu, karena mereka takut keputusan yang mereka ambil ini akan menjadi penyesalan gitu. Jadi manusia itu takut banget merasa salah dan merasa bodoh dalam melakukan suatu keputusan gitu. Padahal sebenarnya kan keberanian dalam melakukan investasi itu juga diperlukan dan nggak ada yang tahu juga benar atau salahnya gitu. Namanya analisa bisa benar bisa salah. Tapi kalau kita nggak berani mengambil keputusan atas analisa yang kita lakukan, yang ada hanyalah penyesalan gitu. Menyesal ketika nanti sahamnya naik, atau kalau misalnya jeblok ya mereka merasa untung, tapi seringkali pasti yang akan terjadi adalah ketika analisanya benar, mereka akan merasa menyesal nggak melakukan pembelian berdasarkan analisa yang mereka udah buat. Nah ini yang nggak boleh kita miliki sebagai investor. Nah, aplikasi dari behavioral finance di capital market itu sebenarnya udah sering terjadi. Di dalam capital market kita mengenal beberapa metode-metode analisa seperti technical analysis, fundamental analysis, kontrarian, momentum, value investing, dan juga growth investing. Aku rasa beberapa dari, bahkan rata-rata dari kita, Bapak dan Ibu semua sudah mengenal analisa-analisa ini dan juga metode-metode investasi ini. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara spesifik masing-masing dari analisa tersebut, tapi ini adalah salah satu bentuk aplikasi di dalam aplikasi behavioral finance dalam capital market. Kalau misalnya kita berkaca dari technical analysis, bias yang dapat mempengaruhi technical analysis adalah bias availability dan juga bias framing. Bias availability ya kita kan cuma berkaca terhadap informasi yang kita punya saat ini, kalau di technical analysis, dan juga historical. Dan bias framing itu kita cuma berkaca terhadap pattern ataupun pola yang sekiranya kita sudah familiar gitu. Tapi kita nggak, kadang-kala ketika melakukan technical analysis kita nggak bisa melihat pola-pola ataupun pattern-pattern yang mungkin ada tapi kita nggak kelihatan karena kita sudah kena bias framing tersebut. Lalu kalau fundamental itu kita bisa kena yang namanya bias anchoring dan juga bias hindsight. Lalu kalau kontrarian itu kita bisa kena herd mentality. Kita nggak jadi kontrarian lagi karena kita ngikutin orang-orang yang umum pergi kemana gitu kan. Lalu bias availability itu juga bisa mempengaruhi contrarian investing. Kalau momentum sama, itu ada anchoring dan juga availability biasanya yang bisa mempengaruhi kita. Lalu kalau value investing sudah jelas itu ada bias framing yang bisa mempengaruhi. Kalau misalnya kita sudah merasa saham ini under value, bisa jadi kita nggak melihat bahwa ini adalah saham yang value trap gitu. Karena kita sudah terjebak dengan framing bahwa ini adalah saham yang under value. Dan bias yang bisa ngenain value investing juga adalah bias regret aversion. Karena ketika kita melakukan value investing, result yang akan terlihat itu masih lama banget biasanya. Beberapa tahun, bisa hitungan tahun, atau bisa mungkin kalau beruntung bisa hitungan bulan, tapi rata-rata cenderung hitungan tahun. Kita percaya bahwa saham ini under value, kita kumpulin dari sekarang dan baru nanti akan mengalami kenaikan beberapa tahun kemudian. Nah, kalau kita kena yang namanya regret aversion, kita takut mengalami penyesalan, bisa jadi kita nggak berani melakukan pembelian saham-saham yang under value tersebut. Oke, kita next. Nah, terakhir dari saya, ini adalah beberapa saran dan juga hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk mengatasi bias dan juga membuat keputusan investasi yang sifatnya tuh cukup baik gitu. Yang pertama, tentunya kita punya diri
harus aware gitu. Kita harus punya awareness untuk mengatasi bias-bias tersebut. Dengan kita tadi belajar mengenai jenis-jenis bias dan masih banyak lagi sebenarnya bias-bias yang tadi saya nggak sebutkan. Dengan kita aware terhadap bias tersebut, itu adalah langkah awal untuk kita bisa mengatasi bias-bias tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak tahu mengenai bias-bias tersebut, kita nggak akan pernah sadar bahwa sebenarnya kita mengalami bias-bias tersebut dan itu mempengaruhi kemampuan kita untuk mengambil keputusan investasi. Lalu yang kedua, tentunya kita harus menganalisa berdasarkan fakta. Kita harus melakukan analisa berdasarkan data dan juga analisa untuk membuat keputusan investasi yang paling bagus gitu, yang objektif gitu. Jangan bergantung terhadap emosional atau intuisi aja gitu. Itu memang perlu, emosional dan juga intuisi itu memang perlu, tapi tidak boleh mempengaruhi keputusan investasi kita. Lalu yang kita harus lakukan, kita harus mengambil perspektif jangka panjang. Kadangkala investor itu seringkali terlalu terfokus pada tujuan investasi jangka pendek. Padahal seringkali itu membuat mereka melakukan keputusan investasi yang impulsif, tidak objektif gitu. Mereka harus lebih fokus terhadap keputusan investasi yang sifatnya tuh jangka panjang dan menghindari hal-hal yang bersifat impulsif gitu. Mereka harus lebih tenang, lebih objektif dalam mengambil keputusan investasi. Lalu yang keempat adalah diversifikasi. Diversifikasi portfolio itu juga penting karena dapat membantu investor untuk mengurangi resiko kerugian mereka yang disebabkan oleh suatu aset ataupun suatu pasar. Ini memang adalah saran yang cukup umum untuk diberikan, tapi memang ini salah satu cara juga untuk mengatasi bias-bias tersebut. Lalu yang kelima adalah menetapkan ekspektasi yang sifatnya realistis. Investor dapat menghindari bias dari diri mereka yang terlalu percaya diri dengan menetapkan ekspektasi itu yang sifatnya realistis gitu. Jangan membuat target return yang terlalu tinggi untuk portfolio mereka. Jadi mereka akan melakukan keputusan investasi yang juga lebih objektif dan juga lebih sesuai gitu. Kalau misalnya menetapkan target terlalu tinggi, pasti mereka akan lebih cenderung mengambil risiko juga yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah melakukan riset independen. Investor harus melakukan riset investasi mereka sendiri, jangan hanya bergantung terhadap orang lain, terhadap riset orang lain, tapi mereka harus riset dan juga analisa tersendiri karena keputusan investasi yang menanggung adalah para investor tersebut. Enggak ada orang lain ataupun investor lain ataupun analis lain yang akan ikut menanggung kesalahan investasi yang dilakukan oleh para investor. Mungkin itu aja dari saya untuk materinya, nggak terlalu banyak, tapi semoga bisa membantu dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alfian atas penyampaian materinya. Mungkin sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand ya supaya nanti bisa saya persilahkan untuk open mic. Mungkin kita jawab pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, Mas Alfian. Pertama ini ada dari Nur Arifin. Pertanyaannya sebetulnya behavioral finance menjadi sesuatu yang buruk untuk kita sebagai investor. Boleh dijawab Mas Alfian? Ya, sebetulnya kalau behavioral finance bukan hal yang buruk ya. Sorry, suaranya kalau agak bocor ya. Di tempat saya agak hujan. Tapi behavioral finance itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Tapi bias-bias yang terjadi dari behavioral finance itu yang bikin mereka tuh menjadi buruk gitu. Karena behavioral finance itu sebenarnya hanya teori untuk menggabungkan psikologi dengan keuangan gitu. Tapi bias-bias yang muncul itu yang bikin itu menjadi buruk untuk para investor. Oke, semoga menjawab ya Mas Nur Arifin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah adanya bias dalam investasi memiliki dampak baik dalam meningkatkan keberhasilan dalam menentukan keputusan? Boleh dijawab Mas Alfian? Oke.
bias dalam investasi itu sebenarnya nggak baik ya, karena bias itu baik dari kognitif maupun emosional adalah bisa dibilang kita mengambil keputusan berarti nggak irasional dan juga nggak rasional atau nggak sesuai dengan hal yang seharusnya gitu. Makanya disebut bias gitu. Nah, kalau bias kognitif kan tadi kita bilang itu berasal dari penalaran yang salah atau logika yang salah. Tapi kalau emosional itu berdasarkan dari intuisi dan juga emosional yang salah gitu. Jadi baik bias kognitif maupun bias emosional adalah dua-duanya tuh nggak baik sebenarnya dalam keberhasilan kita menentukan keputusan investasi. Alangkah baiknya kalau kita para investor bisa tidak punya bias-bias tersebut. Tapi saya rasa nggak mungkin dan semua investor pasti punya atau mengalami bias-bias tersebut sih Pak. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Bakti. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ayu Lestari. Apakah kondisi saat ini yang masih volatil cocok untuk investasi jangka panjang? Silahkan Mas Alfian. Oke. Kalau kita ngomongin investasi jangka panjang, sebetulnya saya harus tahu dulu Bu yang dimaksud volatile itu untuk pasar apa? Pasar obligasi kah atau pasar saham? Cuman saya ambil umumnya orang bertanya untuk pasar saham ya. Dengan melihat kondisi market yang sekarang masih volatile seperti ini, memang kita tahu market itu sangat volatile bukan cuma di Indonesia tapi di market luar negeri juga. Tapi saya selalu bilang sih Bu, dengan hal penurunan yang terjadi dan juga volatilitas yang terjadi itu bisa jadi kesempatan untuk kita mengambil momentum ya. Karena kalau memang tujuannya jangka panjang, kita harus melihat bahwa saham adalah instrumen investasi yang memiliki return paling tinggi secara jangka panjang. Kita nggak bisa ngelihat dia dari volatilitas jangka pendek, tapi kita harus lihat di jangka panjangnya dia adalah yang memiliki return tertinggi. Tinggal pemilihan sahamnya aja yang kita harus hati-hati, Bu. Nah, itu jadi kalau pertanyaan Ibu masih cocok atau tidak untuk investasi jangka panjang, saya bisa bilang masih cocok, Bu. Oke, Mas Alfian, ini masih ada pertanyaan lagi ya di kolom chat. Dari Bapak Adi Firmansyah, saya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, mengenai framing yang mungkin bisa saja muncul dalam analis report, bagaimana cara mengenalinya. Dan yang kedua, bias seringkali muncul dalam diri perilaku pasar. Apa sebaiknya kita analisa ulang agar menetralkan bias yang muncul? Oke. Untuk jawaban yang pertama ya Pak, mengenai framing yang bisa saja muncul dalam analis report, bagaimana cara mengenalinya. Sebetulnya cara kita mengenalinya, kita ambil inti informasinya aja sih Pak, dari analisa tersebut gitu. Karena setiap report itu kan pasti ada informasi-informasi yang disampaikan yang kadangkala para investor retail itu tidak bisa temukan gitu. Karena analisis sekuritas itu kan melakukan analisis meeting dengan investor relation perusahaan dan juga langsung dengan manajemen perusahaan gitu. Jadi ada beberapa informasi yang kadangkala kita nggak bisa akses gitu. Nah, itu informasi-informasi tersebut yang saya rasa perlu untuk diambil oleh para investor gitu. Tapi untuk rekomendasi untuk hal-hal yang sifatnya seperti asumsi dan juga berbagai hal lain yang sifatnya itu pendapat dari para analis, ya lebih baik tidak perlu terlalu diperhatikan atau tidak perlu terlalu diambil gitu. Karena bisa jadi ada framing yang terjadi gitu, ada bias framing yang terjadi gitu. Mungkin dari pribadi analisnya yang secara tidak langsung lebih menyukai saham tersebut itu juga bisa Pak, karena ya kita akui bias framing itu ada dan memang terjadi untuk setiap orang gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati sih. Jadi saran saya bukan mengenai bagaimana kita mengenali reportnya, tapi lebih ke bagaimana kita menggunakan research report aja sih Pak. Nah, yang kedua, bagaimana bias yang muncul dalam diri perilaku pasar, bagaimana kita
menganalisa ulang agar menetralkan bias tersebut. Itu benar sih Pak. Kadangkala dengan kita tadi belajar dari bias-bias tersebut, kita harus introspeksi diri juga, mengenal apa aja sih bias-bias yang ada di dalam diri kita, dan seenggaknya kita mencoba ke depannya untuk tidak mengulangi atau memiliki bias-bias tersebut lagi gitu. Seenggaknya mengurangi lah Pak, sehingga keputusan investasi yang kita lakukan tuh lebih objektif atau lebih baik gitu. Mungkin itu sih dari saya Pak, semoga membantu. Oke, semoga menjawab ya. Pak Adi Firmansyah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Chris Abraham. Saya tertarik dengan salah satu bias, yaitu framing. Beberapa kali saya pernah melihat rekomendasi dari broker untuk membeli saham tertentu, namun ternyata pada broker tersebut melakukan penjualan paling besar pada hari itu. Pertanyaan saya, bukankah tindakan seperti itu termasuk pelanggaran kode etik, atau apakah ada semacam sanksi? Silakan, Pak. Ya, jawaban saya ya Pak untuk pertanyaan Pak Kris ya mengenai bias framing. Yang pertama, rekomendasi broker dan juga hasil penjualan ataupun pembelian broker tersebut terhadap saham tersebut di market itu nggak ada korelasinya ya Pak, karena yang melakukan penjualan dan juga pembelian itu kan adalah nasabah-nasabah dari si broker tersebut. Tapi kan yang melakukan analisa dan juga membuat rekomendasi adalah analis gitu. Dan biasanya sih ada beberapa ini ya, beberapa ketentuan dan larangan dari si analis tersebut yang melakukan rekomendasi tersebut. Dia nggak boleh punya kepentingan apapun itu. Nah itu makanya bisa dibilang nggak ada relevansinya, karena kalau nasabah yang melakukan jual beli itu kan nggak bisa dikendalikan ya Pak oleh broker itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang melanggar kode etik, saya rasa enggak ya Pak, karena nasabah punya keputusan investasi masing-masing, dan memang kadangkala berbeda dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh broker tersebut. Semoga membantu Pak Kris. Semoga menjawab ya, Pak Kris. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Erlina, apakah indikator dalam analisa teknikal dapat membantu investor dalam menghindari bias-bias tersebut? Bisa tolong jelaskan contohnya? Terima kasih. Saya silakan ya, Safian. Iya. Indikator-indikator teknikal tentu bisa membantu investor untuk mengatasi bias-bias yang ada ya. Karena dengan menggunakan indikator-indikator yang ada, pastinya investor melakukan analisa, berarti kan. Dengan melakukan analisa berarti dia mengambil keputusan yang lebih objektif dan seenggaknya mengurangi bias yang terjadi gitu. Nah, itu indikator-indikator technical analysis bisa sih membantu untuk mengatasi bias-bias tersebut, karena keputusan yang diambil akan jadi lebih objektif dan berdasarkan dengan analisa dari si investor itu sendiri. Oke, semoga menjawab ya, Bu Erlina. Mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup ya sesi tanya jawabnya. Oke. Atau dari Bapak Ibu dan rekan-rekan ada yang masih ingin bertanya? Oke, saya rasa cukup ya. Ya, saya rasa cukup ya, Mas Alfian. Kita bisa tutup sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sudah saya kirimkan link feedback untuk outcome pada sore hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk isi link feedbacknya untuk nanti mendapatkan e-certificate, materi, dan 25 SKP untuk anggota AEI. Mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, boleh saya persilakan untuk on-cam.
Nanti kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, sudah. Mungkin kita ada 2 pose ya. Jadi hari ini ada pose cuan dan pose kompeten. Kita ambil di pose cuan terlebih dahulu. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide 2 ya. 1, 2. Selanjutnya pose kompeten. Seperti ini ya Bapak Ibu. Saya bantu hitung 1, 2, 3. Untuk slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Juga terima kasih terutama untuk Mas Alfian karena sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk mengisi Austam di sore hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi link feedback untuk nanti sebagai syarat mendapatkan materi dan juga e-sertifikat. Mungkin kita tutup ya sesi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara dari Austam kelas 1 pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua, untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dan juga Mas Alfian tentunya selaku pembicara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga ilmu dan juga materi yang sudah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semua.